Hai Sobat Suara, kali ini kita kembali di Lekat, kenal sosok lebih dekat. Dan saya sudah ada di rumah dinas Bupati Sleman dan pasti sudah pada tahu yang akan kita wawancarai adalah Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo. Bagaimana sosoknya? Let's go! Selamat sore Bu Kustini. Sore Mas Tora, selamat datang. Kabar gimana Bu? Baik, sehat. Sehat. Semoga Mas Tora juga demikian. Alhamdulillah sehat juga. Iya. Ibu habis muter-muter kemana tadi Ya, seharian ini? seharian tadi pagi-pagi saya ada buka MTQ di Kapanewon Cangkringan. Oh oke. Pagi-pagi Iya, jam 8 sana. Setelah itu kita pulang. Di sini tadi ada yaitu fasi. Fasi, oke. Fasi itu untuk pelatihan home care untuk ibu-ibu menyusui. Cara yang benar ini tadi di sini kerjasama dengan PAUD-PAUD yang untuk tempat penitipan anak-anak. Oke, siap. Itu kedua tadi setelah itu kita tadi meninjau pabrik. Oh, ada pabrik juga. Oke. Pabrik di Balong, Mas. Oh, iya. Di pabrik garmen. Di sana Garmen. garmen itu kita bahasanya kunjungannya itu tadi apa ya? Kunjungan dalam rangka untuk mewujudkan sebelum masalah pabrik-pabrik ini dengan adanya COVID, dengan setelah COVID ini bagaimana sudah berdiri belum, karena di Balong itu di sana itu garmen itu kirimnya kan ke Amerika dan Jepang. Oke. Tapi ini agak turun karena memang kondisi Ukraina perang dan juga Palestina dan Israel itu mempengaruhi juga. Siap. Akhirnya beliau tadi membuat produk sendiri untuk dalam negeri. Oke, siap. Berarti udah capek juga nih ya sampai sore Bu ya? Oh iya, masih ada lagi tadi, masih gitu? banyak lagi. Masih habis itu kemana lagi ya? Saking Banyak ya? banyaknya. Oke, Bu Kustini kan ini sosok yang menarik, artinya Bupati perempuan pertama di Sleman. Iya, betul. Nah, kita tuh pengen tahu nih Nah, cerita dalam dari Bu Kustini bisa sampai jadi Bupati ya. Oh iya. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, untuk pertama kalinya Bu Kustini ini waktu sampai bisa di Jogja ini, boleh nggak sih cerita sedikit soal masa muda jenengan waktu pertama kuliah gitu atau? saya kan orang desa, Mas. Oke. Saya orang Jepara, orang desa. Memang punya cita-cita harus kuliah. Oke. Saya punya kakak seorang guru. Kakak, terus kamu kalau ingin sukses harus belajar kuliah di Jogja. Oke. Itu akhirnya saya SMA selesai, saya ke Jogja karena jalannya tahun 80-an. Saya masuk 82, Mas. 82 ya, oke. Ya. Jadi saya di sini sudah 42 tahun. Wah, sudah mengkerat berarti. Iya. Di sini langsung saya kuliahku tes teman waktu itu banyak yang diterima di baik UNY maupun di UIN. Saya pas kebetulan diterima di UIN. Oke, ambil jurusan apa itu Bu? Kebetulan perbandingan agama, Mas. Nah ini dia Bu. Perbandingan agama ini kan menarik. Iya, jadi betul, kan Mas. habis itu jadi bupati. Anak itu sulit nggak sih waktu belajarnya mungkin terus? Iya. Kita itu belajar perbandingan agama itu kan menghargai perbedaan. Oke. Dimana kita itu semua orang sama. Sehingga saya masuk pertama jadi calon dari istri bupati. Saya bisa semua, saya sebagai ketua TBRI PKK, ketua Perwosi, ketua Dekranas itu saya cakup semua karena di situ kita sekaligus belajar dan literasi kepada masyarakat. Bu Kustini, artinya kan jenengan bertemu dengan banyak orang, terus perbandingan agama mungkin juga jenengan bertemu dengan latar belakang orang berbeda. Kalau boleh tahu Bu Kustini itu pribadi kayak apa sih? Suka merangkul kah? Atau suka berbincang dengan orang? Walaupun saya memang sekolah di UIN perbandingan agama, saya adalah punya usaha kecil-kecil, Mas. Dari Jepara itu kan memang mebel. Jadi saya dengan teman-teman saya itu saya bawa barang-barang dari Jepara itu dijual, Mas. Yang dijual kan teman-teman saya. Jadi saya mahasiswa sudah cari uang. Oh gitu. Untuk nyambung hidup. Nyambung hidup teman-teman. Waktu itu belum seperti ini, Mas, masih sepi. Teman-teman tuh ada yang uangnya pas-pasan menjualkan barang-barang saya ke keliling-keliling. Itu seperti itu dulu. Berarti waktu itu Ibu juga harus bagi hasil sama Iya, sebagai hasil karena dia bisa sekolah.
Oh gitu. Biar dia sekolah. Setelah itu saya nikah dengan Pak Sri Purnomo, saya langsung buka furniture. Oke. Furniture, Iya, iya. tenaga saya sampai 40-an, Mas. Wah, menarik banget 40, itu. Iya, 40, iya. 40 itu semua masyarakat. Dengan punya tenaga macam itu berbagai macam Iya. masukan-masukan dia itu saya belajar literasi dengan anak buah saya di situ. Oke. Berapa tahun itu, Bu? Sampai Oh, saya jualan di iya selama saya tempat kuliah kuliah itu kan sampai 82 selesai 89 karena dulu ada sarjana muda. Ah iya, ya, Sarjana muda terus tes lagi ambil sarjana. Bahasanya gitu. Oke. Nah, di situ kita belajar dengan belajar bisnis, nikah dengan bapak seorang guru, Oke. bapak guru matematika. Oh. Jadi kewajiban saya adalah bagaimana saya itu mendidik anak-anak yang berkualitas. Iya, iya, Karena iya. zaman itu tuh beda dengan sekarang. Saya Betul, langganan betul. ayah bunda, Mas. Oh. Ayah bunda itu saya punya satu lemari penuh. Oh gitu. Belajar saya di situ, saya tahu Iya, bagaimana asupan gizi anak saya, bagaimana anak saya harus imunisasi. Betul. Itu saya belajar dengan menjadi seorang istri. Istri. Dan sambil bisnis. Bisnis. Berarti latar belakang Ibu sebenarnya Usaha, usahawan, saya usaha. businessman ya. Saya usaha, Mas. Oke. Ya. Sampai sekarang juga harus berkembang terus dong. Iya, sekarang karena masanya sudah beda, Mas. Oke. Masa sudah maksud saya. Furniture saya masih punya banyak. gitu. Tapi karena anak muda sekarang kan tidak seperti orang dulu. Saya kan mebelnya kayu jati. Oh Jati. Tapi domestik, Mas, saya. Oh gitu. Domestik, pesanan sekolahan-sekolahan, itu berapa kelas. Oke, iya, Itu dan saya furniture-nya memang dari Jepara. Sehingga sekarang itu anak-anak muda sekarang, kemarin kan sebetulnya Bupati itu saya tidak punya cita-cita. Tapi Ceritanya karena menarik ini, saya Bu. mau kembali lagi menjadi pedagang Ya. mebel, tapi ternyata minat masyarakat sekarang sudah beda dengan yang dulu, yaitu harus minimalis, warna-warni. Oke. Itu harus seorang pengusaha tahu market, Mas. Market ini anak muda sekarang apa sukanya. Oke. Saya sudah mau pulang, itu tahu-tahu ya saya dilamar PDIP. Oh. Akhirnya saya disuruh maju bupati, saya Oke, maju. oke, siap. Bu Khususnya tadi menarik tuh ada cerita Pak Sri Purnomo ya. Ya. Nah ini menarik sebenarnya Bu, karena jenengan kan sering membagikan keromantisan itu di media Oh, iya. sosial. Sebenarnya kalau komunikasi sama Bapak gitu, pripun toh? Ya, saya komunikasi biasanya kita kan punya kewajiban sendiri-sendiri. Oke. Tadi saya ceritakan, saya memang orang usaha, bapak seorang guru. Iya. Jadi kewajiban saya mendidik anak, komunikasinya bagus, Mas. Oke, Bagus, bagaimana mendidik anak menjadi anak yang berkualitas dengan membaca. Setelah itu dengan belajarlah dengan alam sekitarnya. Saya diterima. Dulu saya itu tahun 82 langsung pindah KTP, Mas. Dari Jepara? Dari Jepara langsung ke di Ambarukmo. Ambarukmo. Saya KTP Ambarukmo. Oke. Jadi Pak Sri Purnomo ya KTP Oh, Ambarukmo. itu kalau boleh cerita sedikit, gimana sih pertemuannya Bu waktu itu Bu? Gimana ya, Mas? Namanya jodoh. Ya mungkin zaman dulu kita kan kos-kosan, Ya, ya. kos-kosan di Ambarukmo itu saya kan punya kos di sana. Pak Sri Purnomo asalnya kosnya di Papringan, terus pindah di dekat saya Ambarukmo. Mungkin lihat karena saya orang bisnis, Oke. teman saya kan banyak datang laki-laki ngambil barang itu, Mas ya. Di situ Iya. keluar di situ. Mungkin dia melihat saya punya jiwa entrepreneur, mungkin saya nggak tahu senangnya nggak apa. Ya setidak-tidaknya ya saya melihat Pak Sri Purnomo itu memang banyak teman-teman itu saya itu harus anak saya harus lebih baik. Jadi saya mencari seorang suami harus Yomi tidak harus kaya tapi pinter. Oke. Itu saya punya cita-cita seperti itu. Iya, iya, Jadi iya, Pak Sri iya. Purnomo itu sarjana mudanya komlot. Komlot, Jadi oke. saya maunya gara-gara itu IPA. Terus akhirnya zaman dulu kan apa ya, Mas, Bapak langsung ASN. Oke. ASN. Jadi saya belum nikah. Setelah itu nikah saya belum selesai sarjana muda, Bapak juga belum nikah dulu. Karena Bapak ke tempat Jepara itu kan agamanya agak agamis. Oke, betul. Ibu saya juga di Jepara pengusaha. Pengusaha. Jadi orang sana itu agamis. Iya. Terus saya itu, ibu saya punya rezeki, anaknya itu suruh makan haji 5 zaman dulu. 5-5-nya diberangkatkan. Anaknya 7, tapi Oh, 7. sudah semuanya di berangkat haji. Oke. Setelah berangkat haji pulang dengan Pak Sri Purnomo kan takut pacaran tuh. Sempat ini Bu, Iya. sempat diam-diam lah kalau Iya, akhirnya pertemuan. terus Pak Sri Purnomo ASN, sarjana muda, akhirnya ya terus
belum selesai, lamar, nikah. Jadi saya belum selesai sudah nikah. Berani. Iya, tapi Bapak itu guru. Latar belakangnya jenengan guru matematika, saya furniture, saya wira swasta. Kalau misalkan kita bicara soal pendidikan anak ini Bu, artinya kan gimana cara Bu Kustini sendiri untuk memelopori lah pikiran-pikiran soal wira swasta seperti apa, guru seperti apa, itu boleh cerita nggak sih Bu? Ya bisa Mas, karena anak sejak kecil tahu orang tuanya wira swasta. Biasa anak saya ini anaknya tukang saya tenaga itu kan mesin-mesin main tukang-tukang di situ biasa. Karena saya orang desa, orang Jepara, di Jogja itu, di Sleman itu fasilitas kan banyak. Ya, betul. Kita mau enggak? Kita mau enggak? Saya ingin merubah nasib saya dan keluarga saya, anak saya harus pintar sebenarnya. Anak saya pintar, akhirnya saya masukkan sekolah di Yogyakarta. Yogyakarta kita melihat pendidikan yang berkualitas di Yogyakarta. Nanti anak saya sejak SD saya biasakan ikut les-les Mas. Oh gitu. Les-les. Apa untuk memang sengaja diikutkan biar mereka lebih kreatif apa gimana? Ya, gini kan saya sudah merasa dengan membaca tadi di Ayah Bunda, anak-anak yang berkualitas itu dimulai dari anak kecil, dari PAUD. Jadi dia nanti mulai PAUD. Jadi TK sudah saya leskan di sebelah Gramedia itu apa namanya itu bimbingan bahasa Inggris itu. Saya kan itu. Oh iya. Apa namanya itu? Itu saya naik mobil ke sana ngantar. Itu bagaimana anak saya berkembang. Terus akhirnya ya itu pokoknya kamu itu saya didik itu kamu menjadi diri kamu sendiri. Lalu kamu harus melebihi dari mama dan papa. Jadi memang karena kebetulan anak-anak itu matematikanya lumayan karena bapaknya kan guru matematika. Saya kewajiban saya adalah mendidik anak-anak supaya bagaimana cara menjadi diri sendiri. Kita terapkan, kita jadikan sekolah yang berkualitas. Akhirnya diterima sekolah-sekolah berkualitas, akhirnya diterima. Memang persaingannya tidak gampang, tapi ya bisa diterima. Dan tidak harus anak itu juara Mas. Oh, kenapa Bu? Memang bagi sengaja? Bagi saya anak itu ada saat-saatnya untuk seperti itu. Jadi ya memang antara anak 1, 2, 3 itu beda-beda. Kalau anak yang perempuan itu harus ingin juara semuanya, sekarang di Belanda. Sekarang di Belanda, ikut suaminya. Habis dokter, nikah, langsung dapat beasiswa di Erasmus. Dia sekolah di Erasmus, head ekonomi. Sekarang ikut suaminya, karena suaminya dulu pacarnya SMA 3 di Jogja. Terus ketemu lagi, terus nikah, terus dibawa ke Belanda. Anak nomor 2. Nomor 1 kan akuntansi. Masih Mas Afiandi. Dosen UGM itu. UGM sekarang alhamdulillah dapat LPDP di Inggris. Itu bapak mau jadi wakil ya. Dari kecil dia diterima di akuntansi, dia sendiri yang cari akuntansi. Mandiri sejak awal. Terus dapat LPDP, alhamdulillah dokter, yang 2 dokter sekarang di Belanda, yang 3 dokter, yang ya ini yang ragil. Ragil ini ya biasa kelas SD itu belum bisa baca. Tak biarkan. Aku ini sematmu bagaimana gitu. Dia itu mau belajarnya sungguh-sungguh itu mau ujian SMA. SMP. Karena SD nilainya masih 6, 7. Kakaknya yang perempuan 9, 10 sih. Terus mungkin dia terasa kok kakak saya diterima di SMA 3 ya. Kok kakak saya di akuntansi ya. Karena belajar. Akhirnya dia belajar langsung. Di SD nilainya pas-pasan Mas. Cari sekolah mungkin sulit. Karena akhirnya sekolah swasta di Budi Mulia. Tapi di Budi Mulia itu ada kelebihan untuk anak-anak itu diajari flat market. Flat market. Jadi anak jadi entrepreneur. Jadi setiap 1 semester anak-anak itu punya apa untuk jual beli dengan temannya. Ini sekarang saya sistemkan di Dinas Pendidikan Sleman sekarang. Jadi anak-anak di Sleman sekarang yang dihadapi besok masa depan itu beda dengan zaman kita. Anak-anak jadi apapun, jadi insinyur, jadi dokter, jadi wartawan, tapi bisa punya entrepreneur. Bisa sekarang. Ada jiwa entrepreneur. Ada jiwa entrepreneur untuk besok melangkah untuk menghadapi masa depan. Itu saya melihat anak saya yang ragil itu kok
punya jiwa bisnis gitu. Bisnis terus oh memang bagus ini. Itu jadi dari sana saya tempatkan di Kabupaten Sleman dengan Pak Kepala Dinas sehingga implementasi dari Merdeka Belajar pas Mas. Pas ya. Bagus sekarang itu. Sehingga sebetulnya itu SDM Sleman memang unggul, tinggal kebijakan kita mau dibawa kemana. Itu tadi Bu. Nah bicara soal Sleman ini Bu ya. Nah artinya kan Ibu sudah jadi bupati, terus sebelumnya kan masih jadi istri bupati. Ada perbedaan nggak sih Bu waktu transisinya ketika jadi bupati? Sangat jauh Mas. Seorang istri bupati kan kita membantu bapak, skop kita hanya kecil, yaitu kebijakan hanya PKK. PKK hanya istri. PKK itu kan membawa keluarga yang terkecil, tidak ada kebijakan uang, tidak ada infrastruktur bagaimana. Tapi setelah jadi bupati, tapi di situ saya belajar, bagaimana cara seorang pemimpin, bagaimana dia mengayomi, dan banyak penghargaan itu bagaimana. Saya belajar dengan selama saya mendampingi 15 tahun. Akhirnya jadi seorang bupati beda Mas, beda tanggung jawabnya, kita kan disumpah. Kalau PKK kan karena mendampingi pemerintah. Kalau ini kan halus semua kebijakan ada di tangan bupati. Itulah jadi beda jauh sekali karena harus bupati harus bagaimana tanggung jawab, masyarakatnya harus sehat, cerdas itu dibarengi dengan apa? Dimulai dari masa pertumbuhan, jangan stunting, masa asupan gizi itu menjadi kebijakan kami. Stunting asalnya 12 sekarang tinggal 4,5. Sudah turun walaupun setelah COVID. Kemiskinan itu kita bagaimana kemiskinan turun juga kerjasama tidak sendiri Mas. OPD di Sleman itu IP-nya tinggi-tinggi, maksudnya di Sleman itu kan mau masuk Sleman itu kan harus 3,3 ke atas. Berarti orangnya pintar semua. Iya betul. Memang SDM paling bagus. Tinggal kita sebagai seorang Ibu. Dirjen ya. Mau dibawa kemana? Betul. Mau dibawa kemana? Akan dibawa kemana? Tinggal kita menyentuh. Saatnya sekarang sudah banyak bantuan dari sosial. Sosial untuk sasarannya tepat enggak? Kita kalau ada orang miskin bagaimana? Kerjasama untuk ekonomi ini bagaimana untuk perekonomian? Sehingga ada inovasi-inovasi yang saya berikan kepada OPD, sebagainya membuat inovasi. Bagaimana anak-anak yang orang tidak mampu mangan yang berkualitas. Sehingga ada Dokter Wisnu namanya, itu dengan program pecah ranting hiburan rakyat. Pecah ranting hiburan rakyat ini maksudnya gini Mas, orang mampu tapi nanti bagaimana anaknya makan gizi, tapi nanti warung dari yang bantuan dari pemerintah dibelikan kepada masyarakat yang warung sekitarnya. Jadi nanti laba. Artinya warga sekitar dilibatkan. Iya, dilibatkan untuk biar ekonominya berjalan. Betul. Itu jadi ini tidak bisa OPD satu jalan ya. Harus ada semua bekerja sama-sama. Yaitu baik itu nanti laporan dari dinas sosial yang miskin berapa, dinas kesehatan nanti kualitas anak bagaimana, dinas pendidikan bagaimana. Ini kolaborasi semuanya supaya nanti bisa mengangkat ya. Oke. Menarik Bu, sebenarnya kan kita juga udah tahu ya Sleman itu juga termasuk sebagai didapuk sebagai kabupaten dengan kualitas SDM yang cukup tinggi, nomor satu. Nah, segaris dengan yang tadi Bu, artinya bagaimana nanti Bu Kusini itu akan mempertahankannya? Karena kan nggak mungkin bisa bertahan kalau misalnya Ibu tidak membuat sesuatu gebrakan baru gitu Bu. Iya, makanya dengan masyarakat berkualitas tinggi, SDM tinggi, pasti masyarakatnya kan pintar Mas. Dalam arti IQ-nya bagus, kesehatannya bagus, pendidikan bagus. Ini harus dijaga. Sehingga kami punya program yaitu bagaimana anak-anak di Sleman bagi yang tidak mampu, bagi yang mampu bisa kuliah. Kita ini program Pak Sri Purnomo. Dulu kan 10 tahun itu Pak Sri Purnomo setelah dilantik langsung anak Sleman pendidikan terendah SMA. Yang tidak mampu dibayar. Sekolah dimanapun dibayar pemerintah, dianggarkan. Nah, terus dulu Pak Sri Purnomo punya kebijakan, memang meneruskan sama saya, kebijakan yaitu untuk masyarakat yang sakit, belum ada BPJS tuh. Untuk masyarakat yang sakit itu, kalau sakit sampai lebih dari 5 juta, dia nggak bisa bayar.
Karena memang dia punya rumah, dia punya sepeda motor, tapi sakit 5 juta dijual semua kan nggak bisa jualan. Pak Sri Purnomo punya jam keseda itu dulu Mas. Jam keseda untuk membantu masyarakat. Karena yang membutuhkan banyak dan itu menjadi andalan waktu itu Pak Sri Purnomo setelah ada BPJS dipindahkan BPJS. Nah, ya ini dengan melihat tadi SDM yang unggul, bagaimana memperdayakan masyarakat. Memperdayakan masyarakat kita, bagaimana masyarakat itu dengan Sleman itu harapan hidup tertinggi di DIY, di Indonesia di DIY, di Sleman karena penduduknya lebih banyak di Sleman. Itu bagaimana masyarakat sehat, yaitu bagaimana visi misi kami support center. Support center itu harapan kami karena Sleman adalah kabupaten layak anak, ada permainan anak, lansia bisa olahraga. Olahraga yang paling murah apa? Yaitu jalan sehat. Jalan sehat atau senam. Betul. Di situ ada support center ini kan ada untuk sepak bola. Memang kalau sepak bola kan harus ada luasnya tanahnya sekian, rumputnya harus sekian. Ini visi misi kami satu kelurahan ada sport center. Ini nanti kita mengharap karena tidak semua sepak bola, olahraga kan macam-macam. Olahraga macam-macam untuk generasi muda Mas. Selain cari bibit-bibit unggul nanti, olahraga apapun itu sudah mulai dari desa. Sudah ditumbuhkan di desa. Nanti ke depan bukan hanya sepak bola tapi bisa voli, bisa badminton, bisa tenis meja, pokoknya macam-macam. Begitu juga nanti sepatu roda. Nah, nanti tergantung posisinya. Ke depan seperti itu kita pantau, jadi tidak harus tanah yang luasnya untuk sepak bola tapi untuk olahraga. Menarik nih Bu, kita mau bongkar lagi tentang Sleman. Mumpung kita tadi jalan terus, capek kita sambil dulu deh. Mas. Nah, Bu Kustini, kita lanjut lagi nih tentang kita perdalam lagi di Sleman ya. Sleman Mas. Ini kan tadi kita sudah bicara soal SDM yang sudah berkembang dan menjadi unggul di Indonesia seperti itu. Mas. Kita juga bicara soal nanti bagaimana masyarakat itu juga berkembang gitu. Nah, saya tuh sering melihat Bu Kustini kan ke tempat-tempat UMKM Bu ya. Nah, artinya itu apa? Maksudnya Bu Kustini memang sengaja memberdayakan mereka atau memang ada ya itu mungkin salah satu strategi Ibu buat menghidupkan masyarakat lebih mandiri seperti itu. Boleh dicerita? Ya, makasih. Bagi kami Mas, karena saya basicnya juga orang usaha, jadi saya setelah jadi bupati dengan masa COVID itu bagaimana UMKM di Sleman itu bisa nanti mengangkat itu dengan menguasai IT. Nah, jadi setelah saya sebelum dilantik, Bapak itu akhir saya mengundang semua UMKM bekerjasama dengan Kominfo, orang-orang UMKM kita ajak untuk bagaimana membuat aplikasi menjual dengan lewat online. Nah, sehingga setelah itu dengan visi misi kami yaitu kelurahan, visi misi kami yaitu semua padukuhan ada internet. Nah, itu ada 1.212 pedukuhan di Sleman, visi misi kami yaitu bagaimana UMKM dengan masa COVID ini bisa menjual barangnya Mas. Selain ada satu yaitu cara pendidikan daring, tapi juga nanti dia bisa menjual lewat itu kan dulu kan nggak boleh ketemu kan nggak bisa. Akhirnya ibu-ibu yang di kantor, di rumah dengan lewat aplikasi dan di kampungnya sudah ada internet gratis Mas. Ada tahun 2022 itu sudah kita visi misi kami sudah berjalan walaupun masa COVID. Nah, alhamdulillah di situ masyarakat menguasai UMKM. UMKM itu karena dengan pakai aplikasi. Inilah tumbuh UMKM di Sleman. Banyak sekali yang di rumah asalnya tidak punya ahli cara memasak dan lain sebagainya, jualan bunga dan lain sebagainya. Akhirnya tumbuh perekonomian. Disitulah nanti setelah COVID ini kita karukan kembali. Ya, kita karukan kembali, kita lihat, kita data di masyarakat, kira-kira yang minat dalam UMKM itu apa? Kita kan ada perindak, ada perindak itu nanti mendampingi, ada pelatihan punya selera apa, jual apa, marketnya di Sleman banyak Mas. Sleman itu kan tempat kampus, yang datang di Sleman itu warga di luar Sleman. Itu kan lebih dari yang mahasiswa itu hampir 250.000. Terus yang ada pelajar nanti penerimaan siswa baru ya seperti sekarang ini kemarin yang datang kan pasti banyak, itu market bagi saya. Itu masyarakat harus bisa mengambil market itu sehingga
masyarakat itu harus tahu di sana itu apa nanti yang disenangi masyarakat. Tapi kita pendampingan, IRT dengan dinas kesehatan. Begitu juga dengan bagaimana bisa untuk pendampingan packaging dan lain sebagainya. Kita terus pendampingi. Nah, saya kan punya program yaitu di desa-desa itu potensi UMKM. Potensi UMKM setempat di kelurahan. Nah, kita melihat, kita menilai dengan tim baik itu dari Dekranasda maupun dari Perindak Perekonomian, kita melihat di kelurahan ini potensinya apa, Mas. Sehingga saya keliling setelah potensi bagaimana dia cara ngemasnya, bagaimana nanti kalau tidak sempurna kita dampingi. Kita dampingi. Dan suatu waktu dia yang sudah bagus ini kita ajak ke Jakarta. Itu Jakarta juga yang paling penting, Bu. Ya? Artinya tidak hanya jago kandang kan? Iya, jangan jago kandang. Harus bisa... Kamu merasa paling bagus. Paling bagus kita ajak ke pameran di Jakarta itu yaitu adanya baik itu pameran pas Apkasi ada pameran. Apkasi itu daerah-daerah dan juga ada pengasih yang untuk di Jakarta di JEC itu setiap tahun kan ada 3 kali. UMKM kita ajak produkmu baik yang craft maupun yang food kita ajak ke sana. Kamu harus lihat, mungkin kamu merasa paling bagus, tapi biar kamu untuk pengalaman. Baik itu mengenai rajut, mengenai nanti yang di Mayudan itu kita lihat ke sana. Kamu lihat market. Tapi di Sleman memang kita punya budaya. Kalau kita buat untuk tempatnya itu kita kemas dengan kebudayaan, Mas. Ada kelonengannya, pakaiannya Jawa itu. Di sana di Jakarta saya sering dapat juara 1. Karena memang dibuat di market itu seperti itu. Kita sekaligus kita ngajak UMKM kita belajar 10 orang. Nah, dia yang memang sudah ingin lebih maju lagi. Jadi dia melihat market itu, nanti lihat kamu keliling, jadi produkmu itu sudah bagus apa belum. Nah, itulah tumbuh semuanya di tahun. Kita seperti itu, Mas. Jadi selama ini kita kunjungan ke sana tujuannya adalah untuk dia nanti bisa meningkatkan potensi dirinya dan potensi produknya yang akan diolah. Sehingga kita bagaimana bisa memasarkan produk mereka. Saya juga dengar Bu Kus ini suka beli barang-barangnya teman-teman usaha ini ya? Itu memang sengaja dibeli atau saya gimana? Sengaja dibeli, Mas, karena memberi motivasi. Motivasi, kalau di saya kan nanti sebetulnya kalau diri saya sendiri kan sudah nggak begitu kan kita nanti tak bawa siapa yang mau nggak apa-apa. Memberi dia motivasi laku gitu, Mas. Dan memberikan contoh. Sehingga saya kadang-kadang promosi jual apa ini. Penting juga sih itu biar dia seneng gitu loh, Mas. Dan nanti dia langsung, dan memang alhamdulillah setelah tak promosi laku, Mas. Ada yang jual telur sehat itu. Saya datang beli itu langsung asalnya nggak laku. Ini telur sehat ini langsung katanya sekarang ordernya banyak. Ini saya nggak apa-apa vendornya ini saya yang menjual nggak apa-apa. Yang penting kamu laris saya. Betul, Bu. Tapi kalau misalkan melihat dari kualitasnya seperti apa, Bu Kus ini sejauh ini kan orang Sleman ya akhirnya yang dia menciptakan ya seperti itu. Ya makanya ya ada tingkat-tingkatan, Mas. Ada yang pemula ya masih sederhana ya. Di desa-desa masih plastikan, masih ada klipnya. Nanti kita memberi edukasi ke sana, Bu, jangan pakai klip, itu dimakan anak bahaya. Terus yang dasar-dasar. Nanti ketebalan plastik juga jangan sekian, minim 0,5. Nah, itu ya memang karena saya PKK bisa. Jadi sudah paham, Bu ya. Jadi kita mengarahkan produknya ini jangan, ini kalau memang nggak bisa nanti kita bantu untuk ngeklik itu biar tidak akan kita bantu dengan adanya program di pemerintah. Kita kan bantu, Mas, kalau packagingnya kurang bagus kita dampingi. Tapi sehingga kunjungan ke kelurahan inovatif itu manfaat untuk mengembangkan potensi yang ada di kelurahan itu ya. Jadi kita dampingi terus dan kita memasarkan. Kita punya kantor di Dekranasda. Ini kita kerjasama dengan anggota DPR. DPR kan tamunya banyak sekali. Capnya sekarang di Dekranasda. Kebijakan saya segitu. Setelah tahun 2022 kemarin, kalau dulu di kantor di sana besok nggak boleh, harus ngambilnya di Dekranasda biar belanja. UMKM kami ini berjalan seperti itu. Supaya nanti UMKM punya punya produk-produk terus dibeliin. Tidak-tidaknya kunjungan pasti kan beli, Mas. Walaupun ya itulah untuk market kita yang datang ke sini. Bu Kus ini itu soal UMKM. Nah, kita bergeser sedikit, Bu, soal
apa namanya, lapangan kerja, Bu. Kan kalau misalnya isu sekarang kan orang susah cari kerja, apalagi generasi Z. Ada nggak sih, Bu, mungkin pandangan Ibu ke depan untuk lapangan kerja ini di Sleman sendiri seperti apa? Sebetulnya kalau GZ itu sebetulnya banyak, Mas. Mau apa tidak? Ini kita kerjasama dengan semua perusahaan yang ada di Sleman, yaitu kita membuka market siapa yang berminat di perusahaan. Begitu juga kalau dia tidak kuliah ya ini maksudnya, dia juga bisa nanti pelatihan dari Pemda Sleman. Nanti minatnya apa? Kemarin kita kumpulkan lebih dari 100 anak-anak di Sleman. Setelah itu kita dengan adanya BLK yang di Sleman ada 25 apa berapa kerjasama, minat ini siapa. Tapi sebelum minat kemarin saya ngasih masukan bagaimana kita konsultasi dengan psikolog. Harus seperti itu apa memang? Diri saya minta usul dengan beliau karena selama ini pelatihan ini kan kadang-kadang hanya angkat-angkat sebentar terus nggak jadi. Saya ingin minatnya ini memang minat apa enggak? Soalnya saya minat di perbengkelan, sungguhan apa tidak? Ini minat di apapun, nanti minat catering itu harus sungguh-sungguh. Kalau nggak minat, itu sesuai dengan potensi, Mas. Potensi. Jadi anak-anak sekarang GZ ini kita mengharapkan nanti memang harus cari market bersama kami dengan perguruan tinggi. Karena transformasi antara yang senior, aku nggak mau tua, Mas, dengan yang milenial setelah itu kan GZ. Ya, betul. Jadi besok anak-anak kita ada ini lagi nanti alfa lagi. GZ ini harus nanti yang tampil di masyarakat setelah milenial selesai. Milenial naik pangkatnya, pasti. Nanti GZ inilah harus punya market, punya program karena masanya beda dengan kita. Masanya adalah sudah aplikasi dengan digital yang maju. Pasti anak-anak bisa. Dan kita punya market dan ke depan setiap invest kita manfaatkan, kita permudah. Ini ke depan mau ada tidak invest baru tapi mengembangkan langsung kita tangkap supaya nanti dia katanya bisa meraih 1.000 anak untuk 1.000 anak untuk kerja di tangan golf ini. Tapi memang saya sarung tangan golf membutuhkan 1.000 orang. Nanti memang pasarnya di Sleman Tengah ini karena sana kan sudah ada sini ada. Harapan kami nanti saya mau beri izin tapi harus masyarakat kami harus masyarakat betul. GZ ini kan beda, Mas, dengan generasi milenial. Nanti memang harus dia itu suka bisnisnya kadang-kadang di bawah meja, di bawah hanya di komputer. Tapi menghasilkan itu bagus sekali juga. Banyak yang sukses seperti itu. Jadi tidak harus punya toko, tapi dia punya bagaimana bisa mengampun dari mana-mana dijual dia. Betul. Saya dulu seperti itu, tapi masih tradisional. Tapi sekarang tinggal menerapkan untuk aplikasi. Ya, karena sudah ada teknologi, Bu, ya. Harus. Insya Allah GZ di Sleman kalau mau pendampingan jadi apa? Kalau ingin kuliah kita kuliahkan, Mas. Ini kita kan punya program kuliah tadi. Tahun ini yang dimasuk di Amikom 120, nanti yang 125 nih, nanti terus Unisa 125, yang untuk pertanian 100-an, Mas. Kita kuliah tapi bagi yang tidak mampu. Kalau yang mau bayar sendiri karena pemerintah uangnya terbatas. Siap. Oke, Bu Kustini, ada satu lagi deh. Ini kan kita punya games, biasanya di Lekat itu ada games. Kita pengen tanya nih, ini nama gamesnya. Jadi Bu Kustini tinggal menebak antara dua pilihan yang saya sebutkan nanti. Misalkan kalau pohon atau tanaman, pilih apa gitu. Nah, nanti kita masukkan tinggal Ibu Kustini pilih nanti seperti itu. Namanya this or that. Gitu. This or that. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan, nanti boleh jawab cepat, Bu. Oke? Bu Kustini siap? Siap. Oke. Ibu rumah tangga atau wanita karir? Dua-duanya. Salah satu, Bu, salah satu. Wanita karir. Wanita karir. Dan ibu rumah tangga. Bisa itu misalkan saya. Oke, lanjut. Masak sendiri atau beli online? Dua-duanya. Ini kita memang tinggal zamannya, Mas. Jadi kita online bisa sekarang. Oke. Main sama cucu atau malam mingguan sama suami? Dengan cucu. Oke. Salak pondok atau jadah tempe? Salak pondok. Oke. Terakhir, Bu, jalan-jalan ke museum atau main ke alam? Ke museum. Oke, siap. Gitu, Bu Kustini. Terima kasih sudah diberikan waktu kita untuk berkunjung ke rumah dinas. Semoga
pertemuan ini bisa menjadi inspirasi juga, Iya. bisa ditonton dengan baik oleh teman-teman Sobat Suara juga.